Mari kita belajar dari sebuah cerita, ada 15 ayat yang saya pilih untuk Anda. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 15. Putus asa dan solusinya. Sebelum kita baca, saya kasih satu definisi singkat. Nanti saya tidak akan kasih poin-poin 1, 2, 3. Jadi Anda mesti rangkumkan sendiri, terima sendiri rema yang khusus untuk dirimu. Putus asa itu adalah kondisi hati yang udah gak bisa lihat masa depan. Apakah masa depan sama sekali berarti orang itu udah give up atau sudah menyerah atas hidupnya. Atau di area tertentu dia give up. Di area ini sudah aku angkat tangan. Udah gak ada jalan. Putus asa ialah sebuah kondisi jiwa yang menyerah sebelum kemenangan dia akan lihat. Biasanya orang itu patah semangat lalu dia itu lemparkan handuk putih. Lalu dia quit, itu biasanya selangkah sebelum victory masalahnya. Putus asa itu seperti demam berdarah. Tinggi-tingginya panasnya itu sebentar lagi sembuh. Kalau di treatment loh ya, kalau dibiarkan ya bisa mati. Putus asa kalau diserahkan ke tangan Tuhan, kalau kita hadapi dengan benar, dia bisa menjadi berkat terselubung. Tuhan tuh bisa reverse, dia tuh bisa memutar balikkan kondisi terpuruk menjadi kondisi terbaik. Tuhan tuh ahlinya mengubah ujian iman kita menjadi kesaksian iman kita. Tapi putus asa tidak bisa otomatis. Kalau kita biarkan dia buat kita mati di dalam. Orang yang sudah putus asa adalah orang yang jadi zombie. Kelihatannya dia masih hanging there, dia masih survive, masih berusaha bertahan, bahkan nampaknya berjuang, tapi di dalam dirinya dia sudah mati. Saya jadi ingat salah satu tulisan Yohanes di Pulau Patmos. Engkau dikatakan hidup padahal kamu sudah mati. Tuhan tahu kondisi hatimu. Dan orang yang putus asa dalam bahaya. Karena iblis bisa curi semua potensinya dan iblis bisa memperoleh izin secara sah untuk merampas masa depannya. Tapi biasanya putus asa itu juga kita nggak bisa hakimi orang lain dulu. Mereka punya alasan untuk begitu. Biasanya alasannya logis kenapa orang itu seharusnya pesimis. Tapi kita kan dipanggil Tuhan untuk hidup dengan iman. Hidup oleh iman itu bukan hidup oleh penglihatan, pengalaman, dan perasaan. Tapi hidup berdasarkan janji. Kalau Tuhan belum menyerah, tak sepatutnya Anda menyerah. Karena dalam Kristus selalu ada jalan, dia adalah jalan kehidupan. Chemistry-nya Kristus ini, ya, kimianya, karena dia adalah jalan, tapi dia juga adalah kuasa kebangkitan. Kau campurkan jadi satu, tidak ada jalan buntu. Kalau jalan ketemu kebangkitan, apapun yang terbakar bisa dibangun kembali. Apapun yang hilang bisa dicari lagi. Kalau dia hanya jalan, lalu habis mati ya sudah, berarti jalan buntunya adalah kematian. Tapi karena waktu Tuhan Yesus mati, dia bangkit kembali. Dia janji sama kita, apapun bisa dibangkitkan, mau dikalahkan, jangan bunuh diri. Dalam Kristus, waktu jalan di depan buntu, sekalipun jalan ke depan tidak ada lagi, jalan ke atas selalu terbuka. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam iman. Kuasa kebangkitan dengan Kristus sebagai jalan, kau gabung jadi satu, sudah menghapus selama-lamanya hak kita untuk menyerah. Kewajiban kita hanyalah percaya. Cuman kalau lagi putus asa itu percaya dengan iman yang besar itu susah. Nah disinilah triknya nanti waktu kita baca. Percaya itu ambil langkah-langkah kecil. Orang yang putus asa tidak boleh ambil langkah besar. Dia kalau ambil langkah besar nanti dia akan kalut lagi. Dia harus ambil langkah kecil. Mari kita baca dulu ya. Siklak terbakar. Pembalasan Daud kepada orang Amalek, ini ceritanya ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Ini ada sebuah kota namanya Siklak. Pada hari yang ketiga, ya, dia pulang kampung halaman sama pasukan-pasukannya. Ternyata waktu dia sampai ke rumahnya dan rumah-rumah mereka, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Dua kota dihajar Amalek. Negeb dan Siklak. Kebetulan
Siklak adalah tempat Daud dan 600 pria yang bersama dengan dia beserta keluarganya menjadi tempat tinggal mereka bersama. Cowok-cowoknya pulang, istri anak mereka raib tidak di tempat. Kalau kita cinta keluarga kita, lihat pulang ke rumah, rumahnya terobrak-abrikan, habis dirompak. Lalu kita lihat sandal anak di sana, HP istri ketinggalan, satu keluarga diculik. What do you think you will feel? Bagaimana kira-kira perasaan Anda? Sangat lumrah mereka putus asa. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Mereka siapa? Orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun. Tolong digarisbawahi dulu, nanti kita ke situ. Ngerinya perempuan-perempuan dan anak-anak kecil ditawan oleh Amalek. Anda mesti tahu Amalek itu siapa? Amalek itu musuh bebuyutan orang Israel selain Filistin. Cuman Amalek ini licik sekali. Kalau orang Filistin itu berhadapan muka, Goliat sama Daud contohnya nanti. Ya, mereka itu dari depan. Perangnya gentleman, 1 lawan 1, siapa kalah jadi budak yang menang. Orang Amalek itu kancil. Dia itu selalu hantam Israel dari barisan terbelakang. Yang paling belakang itu dihajar dan diculik dan dirampok sama mereka. Orang Amalek ini lambang kedagingan hari ini kalau secara rohani. Orang Amalek adalah bangsa campuran ya, mereka blasteran ini sama seperti orang Filistin. Dan orang Amalek ini jahatnya setengah mati sudah. Sudah kalau jatuh ke tangan mereka, nggak mungkin nggak dihabisi, udah gitu aja. Ini orang-orang sudah nggak ada moralnya. Sehingga sampai di perjanjian lama mereka harus ditumpas. Mereka tuh nggak kenal belas kasihan. Paling tidak kalau perang itu kan masih ada fair-fairnya. Fairnya apa? POW, prisoners of war, atau tahanan perang tuh tidak boleh dibunuh. Kalau mereka sudah menyerah, tidak boleh didor. Ditahan ya. Dimasukkan ke camp konsentrasi atau dimasukkan ke dalam apa namanya bui. Tapi mereka bukan tipe gitu. 100%, 1000%, 1.000.000% dibunuh. Jikalau bukan dianiaya dulu. Orang Amalek ini sebenarnya ada karena salahnya Saul. Sebenarnya mereka sudah punah, tapi Saul masih simpen satu rajanya dulu. Ingat gak ceritanya waktu Israel menang perang, Samuel belum datang. Samuel datang telat berapa hari. Ya, bukan karena Samuel lelet, tapi menguji imannya dan ketaatan mereka. Apakah mereka itu aji mumpung sebagai bangsa atau mereka taat pada perintah Allah waktu tidak ada sepasang mata melihat. Tuhan mau membentuk satu negara, satu bangsa yang punya integritas. Luar dalam sama. Samuel datang, firman Tuhan dilanggar. Sudah beritahu, tunggu. Untuk mempersembahkan korban itu harus imam. Mereka langsung aja pergi berperang, halalkan semua cara. Lalu setelah mereka menang, Tuhan sudah bilang tumpas. Disimpan wagyu-wagyunya. Itu namanya orang kalau taat sama Tuhan itu tebang pilih. Lalu rajanya tidak dibunuh. Justru rajanya itu paling bahaya, namanya Agag. Samuel ngamuk, datang tahu itu dicincang-cincang. Eksekusi, capital punishment, hukuman mati. Tapi kan sempat hidup berapa minggu. Pasti dikasih wanita, karena Saul itu orangnya tipenya lobby-lobbyan dia. Meskipun raja itu jadi tawanan, tapi dijadikan teman. Jangan kompromi sama setan. Berapa minggu itulah keluar yang namanya revivalnya orang Amalek. Apa yang kau biarkan hari ini nanti suatu hari akan menghantuimu. Apa yang kau toleransi hari ini akan jadi bahaya bagimu. Bukan sekarang mungkin, nanti waktu kau jaya. Jatuh itu bukan sekarang, jatuh itu nanti. Sekarang terlalu pendek, nanti lebih tinggi. Hati-hati ya, apa yang kau berhalakan di hidupmu nanti tidak akan kau nikmati. Kalau seks sebelum nikah, itu segala-galanya. Nanti dalam pernikahanmu, kau cari seks bukan dari suami atau istrimu, dari orang lain. Sedikit background tentang Amalek. Supaya Anda tahu musuh siapa yang dihadapi. Kita harus mengerti musuh kita.
Tapi zaman ini sekarang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sekarang jadi Anda punya satu idea, punya satu gambaran. Jatuh ke tangan Amalek, gak mungkin luput sudah. Karena mereka hampir dihapuskan. Orang itu kalau sudah hampir mati gak jadi. Nanti kalau dia nanti memerintah, dipastikan semua musuhnya binasa. Karena dia nyaris saja tidak punya nyawa, pasti setelah itu dia membabi buta. Orang Amalek tahu potensinya Israel. Mereka luput zaman Saul, mereka tahu Daud ini adalah tipe raja yang beda. Kalau ketemu anak istrinya, mati 1000%. Maksud saya begini loh ya, orang putus asa itu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah. Supaya asa kita tidak patah, hitung berkat Tuhan yang masih ada. Faktanya bahwa anak istrinya Daud dan orang-orangnya itu tidak mati terbunuh seorang pun, ayat 2, dengan tidak membunuh seorang pun. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun, itu aja mujizat. Tahukah, di tengah keputusasaan kita itu masih ada mujizat-mujizat yang kita abaikan, yang kita tidak syukuri. Putus asa biasanya hitung apa yang hilang. Tapi kalau kita memperhatikan berkat Tuhan yang masih ada, kita akan berbesar hati, kita akan dikuatkan. Kenapa kita itu patah semangat, kenapa kita give up? Karena yang kita lihat adalah masalahnya. Penting sekali untuk kita tetap melihat pada Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Masih ada nggak tanda-tanda kebaikan Tuhan? Kalau nggak ada sama sekali, putus asa lah. Tapi saya yakin kalau kita mau objektif, kalau kita mau fair sama Tuhan, kalau kita cari investigasi, masih ada bukti-bukti God is still here with me. Allah masih ada bersama dengan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang terjadi. Kita lihat ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya, masuk akal kalau Daud dan orang-orangnya gemetar. Dia sampai di sana, lihat kota itu, rumah mereka dijarah. Dan tidak ada satupun anggota keluarga mereka yang tersisa. Dan mereka tahu jelas yang mereka hadapi adalah Amalek yang dendam kesumat. Semua itu kalau kau hitung one by one, 1, 2, 3, 100% putus asa. Saya tunjukkan di ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Karena waktu mereka mikirkan fakta, hati mereka gelisah. Tahukah sebelum iman selalu ada ruang untuk kita gelisah? Tuhan itu tidak pernah suruh kita menyangkali feeling kita. Kalau Anda baca di kitab Mazmur, Anda akan ketemu bagaimana para pemazmur itu jujur mengutarakan kegalauan hati mereka. Para pemazmur itu dengan apa adanya datang ke Tuhan, gak ditutup-tutupi maupun basa-basi. Kita sama Tuhan itu jangan pasang topeng. Ngomong itu apa adanya. Tuhan aku takut ya takut. Tuhan aku burn out ya burn out. Tuhan aku kecewa ya kecewa, aku kepahitan ya kepahitan, aku khawatir ya khawatir. Tetapi dalam keputusasaan Anda, dalam keputusasaan kita boleh masuknya gelisah, tapi harus terjadi perang di dalam batin kita, keluarnya jangan gelisah. Jangan keluar dari ruang doamu atau jangan keluar dari pintu gereja ini sebelum terjadi terobosan sampai terjadi kelepasan damai sejahtera. Doa itu bukan basa-basi, masuk itu dengan liturgi. Karena kita mau ketemu Tuhan, liturgi itu hanyalah kendaraan. Kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ini cara saya berdoa. Bukan saya itu bergantung perasaan, bukan. Tapi ada testimoni, ada kesaksian roh. Manusia roh kita itu dihidupkan waktu kita lahir baru, berarti di dalam diri kita itu kita bisa merasa doa kita kesampaian atau tidak. Pakai itu. Ada orang berkata kalau ikut Tuhan itu tidak usah pakai perasaan. Kenapa Tuhan ciptakan kalau gitu? Tuhan kasih perasaan itu supaya kita pakai dengan cara yang benar. Kalau saya masuk ke dalam hadirat Allah,
Saya benar-benar bukan mau merasakan Tuhan gerengnya apa, kalau nggak ada Tuhan nggak ada, bukan begitu. Tapi saya akan berdoa demikian rupa, saya minta kesaksian roh di dalam hati saya. Kalau doa saya sudah sampai, dan sudah sampai pada Tuhan dan sudah didengarkan. I will not stop praying until there is a breakthrough in my heart. Saya tidak akan berhenti berdoa sampai terjadi terobosan di dalam hatiku. Kalau gitu bagaimana aku tahu kalau aku akan menang nanti dalam kehidupanku? Meskipun pada waktu saya berdoa, saya merasakan kelepasan damai sejahtera, masalah saya tetap sama, tetap pada tempatnya, tidak berubah. Gak apa-apa. I need the Holy Spirit's testimony. Saya butuh kesaksian Roh Kudus dalam hatiku. Makanya doa perlu konsentrasi. Karena kesaksian roh itu sangat tipis sekali. Ada kesaksian roh di dalam diri saya. Seperti Roma 8 katakan, dan roh itu akan bersaksi bersama dengan rohmu bahwa bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. And the Spirit will testify with our spirit that we are God's children. Dan roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan anak itu berarti juga pewaris-pewaris janji. Dan akan ada janji-janji yang melompat dan kita warisi di dalam alam rohani sebelum itu terjadi. Dan kita tahu, God has just spoken to me. Tuhan barusan berbicara kepadaku. Sesuatu itu hidup. Seperti barusan saja saya jadi Lazarus yang dibangkitkan dari kuburan. Jangan keluar dari ruang doamu sebelum hatimu tahu. Nah kalau gitu kan kita akan terus-menerus berdoa. Kita kan gak keluar-keluar. Enggak lah, doa yang benar pasti keluar nanti. Karena ada ayatnya. Barang siapa mencari aku pasti akan menemukan aku. Tidak ada Tuhan itu main petak umpet. Tuhan akan biarkan orang itu berdoa di situ lalu mati di ruang doanya. Karena doa tidak mematikan, doa menghidupkan. Ada satu titik Tuhan akan berkata pada Musa, turunlah gunung, bangsamu membutuhkanmu. 40 hari di situ Tuhan berkata enough is enough, cukup. Bukan berarti Tuhan muak sama dia, bukan. Tapi Tuhan berkata kau punya tugas. Tapi Musa tidak turun sebelum dia membawa 2 loh batu. Jangan keluar dari ruang doamu itu tangan hampa. Hampa janji. Hampa hati. Makanya itu orang kalau datang ke gereja, dia tidak punya ekspektasi apa-apa. Dia tidak mau ketemu Tuhan, ya dia tidak akan ketemu lah. Saya kalau datang ke gereja, saya bawa hidup saya kepada Tuhan. Dan saya bawa syafaat saya. Saya bawa beban saya. Kemarilah yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak berhenti di sana. Keluar dari ruang doa saya atau keluar dari ruang gereja. Saya membawa kuk yang ringan. Bebanku masih sama, tapi aku sekarang mendapatkan kesaksian roh di dalam jiwa saya. Makanya tuh orang kalau berdoa ketemu Tuhan, pasti setelah itu dia dihidupkan. Tidak ada orang bisa stay putus asa dan tetap putus asa setelah masuk hadirat Allah. Karena orang kalau masuk hadirat Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan tidak mati lagi. Amin Bapak Ibu. Makanya itu kalau kita sedang putus asa karena sebuah keadaan, jangan cari kekuatan dari keadaan. Karena kalau kita cari-cari dari keadaan, kita tidak akan keluar dari keadaan itu. Cari kekuatan itu pada Tuhan. Kalau kita putus asa karena suatu keadaan, cari kekuatanmu pada Tuhan. Bukan melihat keadaan. Cari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud ketika semua kejadian ini. Dia mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Itu, ingat ya, mencari Tuhan itu pasti ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan tidak akan mati. Carilah Tuhan. Coba sekarang lihat ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka gak kuat lagi menangis. Kenapa Daud dan rakyat yang bersama dengan dia menangis? Menangisnya bukan biasa-biasa. Menangis keras-keras sampai mereka gak kuat lagi menangis. Orang kalau masuk hadirat Tuhan itu harus jujur apa adanya. Kalau Anda baca dari ayat ini, saya diingatkan ada satu buku di Perjanjian Lama namanya Ratapan. Ini yang saya sebut sebagai ratapan orang Kristen atau Christian Lament. Saya kalau ada beban, saya pasti datang ke Tuhan. Saya ingatkan saya sendiri, orang yang smart akan datang ke Tuhan dulu. Saya pasti akan datang ke Tuhan. Karena saya tahu, apapun keadaan yang kuhadapi, yang paling buruk sekalipun, hanya Tuhan yang bisa menolong aku. Dan waktu saya datang ke Tuhan, saya nggak datang pretty face dengan wajah yang indah, bersinar terang. Kadang-kadang saya akan datang dengan wajah yang sangat-sangat gloomy.
yang sangat kelabu. Dan saya kalau datang dalam kondisi putus asa sama Yesus, saya akan meratap. Seperti Daud menangis. Karena saya tidak pura-pura. Saya tidak manis-manis. Kalau saya datang ke Tuhan itu, saya datang beritahukan kepada Tuhan apa yang membuat hatiku cemas. Christian lament, there is a place, ada ruang untuk ratapan dalam kehidupan orang Kristen. Merataplah jikalau perlu. Daud tahu betapa seriusnya kondisinya. Dia tahu bahwa istri anak-anaknya dan istri anak-anak rakyat yang bersama dengan dia semua dalam real danger, dalam bahaya yang nyata. Dia nangis. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam keputusasaan kita sebenarnya kita masih punya kekuatan sisa. Pakailah kekuatan sisa itu untuk mencari Tuhan. Daripada dipakai untuk menangis tanpa tujuan. Anda baca ya, Daud nangis, rakyat yang bersama dengan dia juga nangis. Sampai mereka gak kuat lagi menangis. Berarti pencobaan dalam pencobaan yang demikian rupa aja Daud dan rakyatnya masih kuat. Orang putus asa itu gak putus sungguhan loh. Dia masih kuat. Saya jadi ingat, saya waktu kecil pernah lihat cicak yang ekornya kepotong. Oh, masih bisa jalan tuh ekornya. Jikalau kau dan aku kira dalam keputusasaan kita sudah selesai, game over, kita tidak bisa apa-apa, salah. Masih ada sisa-sisa, kita masih gerak. Pakai sisa-sisa itu untuk cari Tuhan. Bukankah ada ayatnya berkata, kau tidak akan dicobai melebihi kekuatan? Kalau kita masih kuat untuk nangis, berarti kita masih kuat dalam masalah itu. Kalau kita masih kuat untuk ngomel, berarti kita masih kuat. Cuman salah alokasi kekuatannya. Daripada energi sisa dipakai untuk mengeluh, menggerutu yang tidak berhasilkan apa-apa. Pakai untuk berdoa, bersyukur, dan minta bala bantuan. Ada orang juga dalam keterpurukan hidupnya bisa marah sama Tuhan. Ngamuk-ngamuk, ngomong sama temannya, Tuhan itu kalau baik kok. Kenapa Tuhan izinkan begini? Aku loh melayani Tuhan. Cik. Daripada pakai mulut untuk berdosa, pakai mulut untuk berdoa. Aku sudah tidak kuat lagi. Cik, koreksi. Apa sih? Taci masih kuat. Aku udah kuat. Masih kuat untuk ngamuk. Suara yang sama lantang berkata, Tuhan tidak adil sama saya. Kenapa tidak diganti aja? Lantang berdoa dan berkata, dalam nama Yesus, aku minta pertolonganmu. Sama-sama jeritnya. Yang satu, hampa di udara. Tidak kembali jadi apa-apa. Yang satu, air matanya ditabung di kirbat Allah. Sebenarnya, di titik mereka tidak kuat lagi, mereka masih kuat. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Kadang-kadang kalau saya tidak kuat, misalnya, loh, Pastor Philip bisa kayak gitu? Oh bisa, semua kita sama. Kita terbuat dari daging dan darah. Kalau saya tidak kuat, saya sudah lama dari sejak dulu, saya komitmen sampai seumur hidup, kalau Tuhan oleh kasih karunia Allah, untuk menjadikan Tuhan sumber kekuatanku. Ketika aku lemah, ketika aku tidak kuat lagi, saya akan jadikan Tuhan sumber kekuatan. Kita lihat ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena, saya tunjukkan ya, rakyat Daud dikira putus asa. Ternyata masih kuat tuh. Masih kuat angkat batu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud, makanya Daud adalah pemimpin mereka. Bukan karena dia lebih kuat, karena dia lebih smart. Make smarter choice when you're about to give up. Buat keputusan yang lebih baik ketika Anda putus asa. Daud tidak lebih kuat dari mereka. Sami mawon loh, sama-sama anak istrinya ditawan. Sama-sama kalau satu mati yang lain mati. Kenapa mereka mau ambil batu, mau rajam Daud?
Tapi mereka semuanya yang putus asa itu ternyata masih kuat. Tapi mereka pakai kekuatan mereka yang sisa untuk perkara yang salah. Daud lebih smart. Dia buat satu keputusan yang indah. Tetapi Daud ayat 6 menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daripada tanganku pakai untuk angkat batu, aku punya 2 batu yang kupilih hari ini. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Dia minta baju efod. Anda tahu baju efod itu baju imam. Di dalam baju imam itu seperti rompi. Dia seperti rompinya imam perjanjian lama. Di dalamnya ada 1 kantong. Di dalam kantong itu ada 2 batu. Bukan untuk merajami siapa. 2 batu itu namanya Urim dan Tumim. Itu batu tidak ada lagi di perjanjian baru. Dan tidak perlu. Puji Tuhan itu semua perabotan lenyap. Supaya kita tidak berhalakan. Batu itu zaman dulu kan belum ada Roh Kudus di semua orang. Yang ada hanya pada nabi, raja yang diurapi, dan imam besar saja. Itu pun Roh Kudus bekerjanya tidak sepenuhnya. Pada nabi-nabi, pada hakim-hakim waktu mereka dihinggapi seperti Simson untuk melaksanakan satu tugas khusus. Tapi persekutuan dengan Roh Kudus tidak seperti perjanjian sekarang, perjanjian baru setelah Yesus datang. Setelah robek itu tirai dari atas ke bawah, setelah darah Yesus melunasi dosa. Zaman dulu, orang untuk bisa membuat national decision atau keputusan nasional, mereka minta sama imam untuk berdoa, tidak asal-asalan lempar dadu. Tapi setelah mereka doa di titik tertentu, di menit tertentu, ketika hati mereka kusyuk, batu dilemparkan, serang atau tahan, ya atau enggak. Urim dan Tumim adalah batu yes or no. Saya nggak perlu itu sekarang. Saya sudah punya guidance di dalam. Saya punya guardian, yaitu Roh Kudus dalam diri. Dan saya punya Alkitab yang merupakan pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jauh lebih bagus dari Urim Tumim. Saya tidak iri dengan perjanjian lama. Mereka cuma taunya ya atau tidak. Sekarang kita bisa dialog dengan Tuhan. Meskipun kita tidak mendengar suaranya secara audible. Tapi coba ya. Yang lainnya angkat batu untuk rajam Daud. Lampiaskan kepahitan. Ternyata orang putus asa itu masih kuat. Tapi alokasi energinya salah. Tapi Daud dalam keputusasaannya, dia pakai apa yang sisa. Kekuatan rohani dan kekuatan mental dan emosionalnya. Kekuatan fisik juga kan, dia lelah, dia pulang tuh 3 hari setelah itu. Setelah kerja, dia pakai apa yang sisa untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ambil batu bukan untuk merajami, ambil batu untuk cari Tuhan. Urim dan Tumim, yes or no Tuhan. Bisakah aku ngejar orang Amalek ini? Dia cari kehendak Tuhan. Kalau aku boleh tahu, dia enggak tanya istri anak-anakku masih hidup enggak? Dia berkata, apakah aku bisa merampas kembali tahanan ini? Apakah kau bisa merampas, aku bisa memutarbalikkan keadaan ini? Dan Urim Tumim berkata, batu itu nyala. Tradisi mengatakan bahwa nanti yang Tuhan bilang ya atau enggak itu yang nyala batunya. Tuhan berkata, yes, go. You shall have victory, kamu akan menang. Saya pelajari ada 2 tipe orang waktu putus asa. Yang satu kepahitan, yang satu kecewa, yang satu lagi cari Tuhan. Ternyata itu membuat perubahan hasil akhirnya. Skor terakhirnya itu sangat beda, bumi dan langit bedanya. You see, asamu bisa putus, you still have an attitude to cultivate. Anda dan saya masih punya sikap hati untuk kita pilih. Sikap hati itu adalah kehendak bebasku. Dalam kondisiku yang paling terjepit, aku punya komitmen mati dengan Tuhan. Dalam suka maupun duka, dalam kaya atau miskin, dalam sakit atau sehat, aku sudah berkata saya bersedia hari saya terima Tuhan. Hari saya terima Yesus, saya sudah berkata kepada sorga, kepada Bapa di hadapannya, I do. Dalam waktu aku terhimpit, aku punya komitmen pada Tuhan. Dengan apa yang sisa, aku cari Engkau. Orang putus asa bisa menggenapi satu perintah ini. Bukankah perintah Allah berkata yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hanya orang putus asa yang bisa genapi total, literally letter luck, setiap huruf perintah pertama ini. Karena hanya orang putus asa bisa lanjutkan kalimat itu dengan segenap kekuatan. Belum sampai titik putus asa, Anda belum bisa membuktikan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Hanya segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa. Segenap kekuatan itu
adalah komitmen kita untuk mengasihi Yesus saat putus asa. Untuk mencari Tuhan. Daud lakukan itu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya hari ini kita melakukan yang sama? Dalam keputusasaan hidup kita, remember Jesus. Ingatlah Yesus di Kalvari. Ingatlah Yesus yang tidak give up untuk kita. Itu akan menjadi kekuatan kita. Detik di mana saya sendiri, kalau saya digoda, kalau saya dicobai untuk menyerah dalam satu hal, dua hal, saya selalu ingat Tuhan. Mengingat Tuhan di Kalvari, dia tidak pernah menyerah atas saya. Saya menolak untuk menyerah. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu gimana? Mungkin ya, hanya Daud yang tahu. Suatu hari kita interview nanti di sorga. Mungkin dia ingat pertolongan Tuhan sebelumnya. Dia ingat Tuhannya setia. Gimana lagi caranya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saat putus asa? Yaitu dengan menyembah saat kita lemah. Menyembah saat kita lemah, worship through weakness. Gimana caranya? Mungkin bukan penyembahan yang flamboyan, bukan penyembahan yang sensasional, bukan pilihan lagunya. Mungkin duduk diam pas kita lagi down banget. Jangan dengarkan lagu-lagu yang depresi. Jangan dengarkan lagu-lagu dunia yang justru membuatmu semakin feeling blue. Membuatmu semakin jadi galau. Mungkin kita perlu duduk tenang. Waktu kita lagi nggak kuat. Dengarkan musik-musik rohani. Mungkin kita sendiri nggak kuat nyanyi. Biarkan orang lain yang nyanyi. Kita duduk diam di sana. Jangan tergesa-gesa untuk keluar dari situasi itu. Itu akan sangat membantu. Yang pasti juga duduk dalam gereja. Bukan justru lari dari pertemuan. Duduk dalam gereja seperti ini. Mungkin orang lain gak ngerti. Anda dikira jam gini kok udah mabuk. Orang kalau gak ngerti ya, kalau gak penuh Roh Kudus kiranya Anda kenapa. Waktu Hana lagi komat kamit mulutnya, dia sedang bergumul dalam jiwanya. Pergumulan berat itu bagi seorang wanita. Istri sah seorang laki-laki tidak bisa memberi keturunan. Dan madunya, yaitu istri suaminya yang kedua malah justru kasih dia banyak anak. Itu pukulan luar biasa di zaman itu. Dia komat kamit, dia sampaikan kepedihan jiwanya. Waktu dia putus asa, dia datang ke bait Allah. Waktu Anda putus asa, Anda datang kemana? Alkohol? Kita kemana? Pornografi? Apakah kita lampiskan dengan batu tersebut untuk menajami? Mungkin bukan batu sungguhan. Mungkin kecanduan. Kita kira kalau kita putus asa, kita lagi down, lagi burn out, gitu lah, lagi jenuh. Kita pergi tempat yang rame, di mana ada angin. Tuhan tidak di sana. Seperti cerita Elia. Di mana ada api yang hot lagi, tidak ada Tuhan di situ. Di mana ada gempa bumi, cari yang sensasional, cari yang gede-gede, cari yang gimana mengisi jiwa. Ayo kita tambah hobi, ayo kita begini, ayo kita pesta. Mungkin kita kurang pesta. Gak ada Tuhan di sana. Waktu kita lagi putus asa, duduk diam. Worship through weakness, menyembah di dalam kelemahan. Datang dalam kelemahan, datang ke gereja. Duduk di kursi itu. Nangis-nangislah, gak ada orang yang menghakimimu. Kalau ada yang menghakimimu, dia yang kurang mengerti. Asal kita tidak naik ke kursi, tendang kanan kiri. Kita tidak cari perhatian, kita cari Tuhan. Waktu kita datang duduk dengar church music, sesuatu akan uplifted, sesuatu akan diangkat. Anda akan merasa jiwa Anda terangkat. Dan itu bukan perasaan. Itu sungguh-sungguh adalah spiritual strength atau kekuatan rohani yang kau terima saat di hadirat Allah. Bagaimana caranya menguatkan kepercayaan kita dalam Tuhan? Secara relevan hari ini. Yaitu kita mandi firman. Kita membaca Alkitab. Mungkin baca Alkitab gak bisa banyak-banyak. Orang putus asa itu sudah kalap, sudah gelap. Dia baca apapun juga itu sudah gak nafsu. Seperti orang yang sakit mah gak selera. Tapi apa nasihat dokter kalau kita sakit mah? Ayo. Selain minum obat, tetap ada urapan Tuhan yang harus menjamah kita. Tidak bisa sembuh sendiri tentunya. Ingat gak kalau kita sakit mah? Siapa di sini pernah sakit mah? Angkat tangan. Ya, siapa di sini tidak punya mah? Kalau sampai angkat tangan kita cek apakah ada perutnya.
Kalau kita lagi sakit mah, apa nasihat mama? Ingat Bapak Ibu? Suka, kepingin gak kepingin makan? Makan dikit-dikit. Sering tapi dikit-dikit. Jangan langsung makan banyak. Atau gak makan sama sekali. Makan teratur tapi makan dikit-dikit. Harus ada. Betul kan? Ayat juga bisa begitu, makan dikit-dikit. Kalau kita baca banyak mungkin kita gak selera dan kita gak ngerti. Dan kita memang tidak lagi mood untuk baca. Bukan alasan. Saya gak mood-moodan. Kalau baca Alkitab saya punya disiplin. Orang yang punya disiplin rohani tidak akan sakit mah rohani. Tapi jaga-jaga kalau sakit mahnya datang duluan. Ya sudahlah, saran saya adalah baca ayat-ayat yang memang khusus bicara di area itu kepadamu. Apalin tuh, hafalin, kalau perlu Anda hafalin, memorize itu. Tulis kayak atau taruh di reminder atau di HP-nya. Kalau perlu ganti itu, biasanya HP itu yang muncul dulu, biasanya foto apa segalanya, khusus hari-hari kau sakit mah. Munculkan ayat itu. Ingati, kasih tanda di Alkitabmu. Confess those scriptures. Ayat-ayat itu diakui terus dengan mulutmu. Karena aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau perlu Anda sudah bisa bahasa lain juga bisa saling melengkapi. I can do all things to Christ who gives me strength. Christ giving me strength. Tuhan yang memberiku kekuatan. Tuhan beriku kekuatan. Kita bisa baca ayat kalau lagi sakit mah rohani. Itu bisa nangis loh waktu kita baca ayat-ayat tertentu itu. Ayat campur air mata, hati-hati itu jadi iman. Di saat-saat seperti itulah iman jadi nyata. Saya mungkin tidak mengharapkan dan menuntut Anda, saya sebagai gembala, baca berapa pasal. Makan dikit-dikit. Sampai asamu nyambung, tidak putus lagi. Nanti seleranya datang, steak pun menyusul. Cara menguatkan kepercayaan dalam Tuhan itu simple step, langkah-langkah sederhana. Baca Alkitab. Supaya perasaanmu tidak jadi champion dalam situasi itu. Renungkan firman. Khususnya yang bicara ke area itu. Worship. Kalau Anda sendiri tidak kuat nyembah, duduk diam. Jangan menjauhi pertemuan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar ayat berapa tadi? Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Tadi kan saya sudah jelaskan. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya garis bawah. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Urim dan Tumim tidak akan bicara satu kalimat, dia hanya ya dan tidak. Kalimat ini keluar dari kesaksian rohnya Daud waktu dia lihat batu itu nyala. Kejarlah, aku telah menyerahkan mereka ke tanganmu. Dia tidak ada bukti. Seperti kitab Ibrani pasal yang 11. Iman adalah dasar daripada yang kau harapkan. Bukti yang tidak kelihatan. Dia nggak tahu istrinya hidup nggak, anaknya hidup nggak. Tapi dia dikuatkan manusia rohnya. Coba lihat langkah pertama. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar. Kata memberi perintah kepada Imam Abiatar itu dia minta tolong sebenarnya. Dia minta tolong seorang hamba Tuhan. Iman kita itu tidak pernah dirancang Tuhan untuk jadi solo. Tidak seorang pun di antara kita itu diciptakan Tuhan jadi solois. Iman kita itu selalu duet, trio, quartet. Ajak orang lain masuk ke dalam kegelapan. Bukan maksudnya, jangan salah tangkap loh ya kalimat ini. Itu ajari orang berbuat salah, bukan itu. Ajari orang dalam keputusasaan itu berarti Anda membuat yang lainnya juga jadi putus asa, bukan. Ajak orang-orang yang tepat masuk dalam kegelapanmu untuk menolongmu. Daud minta Imam Abiatar. Untungnya dia tidak minta orang yang salah seperti Saul, predecessor atau pendahulunya minta Doeg. Ada seorang yang namanya Doeg. Atau minta siapa, Daud minta imam. Nah harus pendeta, your spiritual leader, pemimpin rohani terdekat. Misalnya di CG, suami istri kalau salah satu lebih kuat, keluarga, itu backup yang luar biasa.
Itu support system kita semua butuh. Atau hamba Tuhan misalnya gembala sidang, gembala lokalnya. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bukan berarti dia perintah-perintah. Karena dia raja kan, tapi dia minta tolong sama seorang imam. Bring other people into your darkness. Kalau Anda putus asa itu, justru jangan mengunci pintu, mengunci diri lalu menarik diri. Orang putus asa itu biasanya kecewa, menarik dirinya. Orang putus asa itu bisa jadi begitu. Dan paling bahaya adalah orang kalau putus asa itu jadi gelap mata. Bunuh diri. Justru jangan jadi introvert sekalipun Anda secara alami kepribadiannya lebih introverted. Bukan orang ekstrovert. Justru ketika Anda putus asa, jadilah ekstrovert. Bukan cari perhatian, halo, ada orang yang supel ya dalam pergaulan. Ekstrovert banget dia, kalau dikasih cahaya langsung hidup dia. Langsung nyala. Ada orang kalau kasih cahaya langsung ciut. Justru baterai sosialnya itu nggak besar. Jadi ketemu orang 2-3 udah lelah. Tapi ketika Anda putus asa, semua harus jadi ekstrovert. Bukan berarti ke sana mana-mana minta tolong sama orang lalu jatuh ke tangan yang salah. Pergilah ke alamat yang tepat dan minta tolong kepada orang-orang yang Tuhan taruh sebagai guardian di hidupmu. SOS 911, help me. Jangan hanya help me God, help me friend, my friend, bantu saya. Itu kuncinya orang putus asa. Waktu dia buka, kemenangan mulai terjadi. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ya, lalu pergilah Daud, lihat sekarang ayat yang berikutnya. Pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama dengan dia, ayat 9, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Singkat cerita, dari 600 orang yang pergi sama Daud, 200 lelah. Ya sudah kamu tinggal dulu, 400 yang pergi kejar. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian, ayat 11 ya, sebentar lagi sampai ayat 15 saya tunjukkan ada satu adegan lagi yang ternyata jadi kunci kemenangan mereka. Enggak sangka ternyata kunci kemenangan itu di perkara sederhana. Orang putus asa enggak boleh cari perkara besar. Dia harus hargai perkara sederhana, belajar happy dengan perkara kecil. Dan belajar lagi seni, to let God's love flow through you. Untuk membiarkan kasih Tuhan mengalir lewat dirimu. Karena orang putus asa itu tidak akan sembuh kalau lihat dirinya. Dia tidak akan keluar dari situasinya. Tapi ketika dia dipakai Tuhan dengan cara kecil, dia jadi ingat dirinya siapa. Dia jadi ingat Tuhannya. Coba lihat ya ayat 12, 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ini kalau rakyat yang lain pasti lihat dia sudah dengan mata yang gak enak, gak suka. Kenapa kita lagi cari istri anak di mana, kita bahkan gak tahu lokasinya. Malah berhenti kasih bahala bantuan kepada orang yang sekarat mau mati di tengah jalan. Ini bukan waktunya untuk melayani, ini bukan waktunya memperhatikan orang, ini waktunya kita memperhatikan diri sendiri. Tapi Daud tidak peduli. Dan tadi mau dirajam sama orang-orang itu, dia gak jadi. Jadi Daud sudah gak peduli. Daud harus take charge, memimpin dalam situasi ini. Dan ia memberikan kepada orang itu sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Kue ara, kue kismis itu bukan kue truffle, itu kue murahan, kue pasaran. Waktu orang putus asa, jangan lihat solusi besar. Kapan aku keluar dari ini? Lihat solusi kecil. Kue kismis, kue ara. Dan setelah dimakan, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Siapa kamu? Kalau Daud tahu dulu ternyata ini adalah hambanya Amalek. Wah, sudah dimanfaatkan. Makanya orang itu kalau melayani itu tidak boleh pamrih, tidak boleh tahu dulu untuk apa. Melayani itu untuk Tuhan. Tapi yang bagus adalah kenapa Daud bisa hidup kembali dari situasi ini, bisa bangkit. Karena Daud itu punya simple heart. Hatinya sederhana. Dia mengizinkan Tuhan dalam segala situasi hidupnya terus mengalir dan mengalir terus lewat dirinya. Kasih Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah macet lewat keran ini. Selalu ngalir.
Jadi orang itu gitu, kalau orang putus asa itu selalu all or nothing, besar atau enggak sama sekali. Orang yang bisa menjaga langkah-langkah kecilnya tidak akan pernah kehabisan nafas. Hidup itu maraton. Belajar syukuri perkara kecil sekalipun kalau Tuhan sudah memakaimu secara besar. Belajar happy untuk perkara sederhana. Solusi itu selalu mulai dengan hal-hal kecil. Siapa tahu, siapa sangka ternyata inilah kompas yang mereka butuhkan. Budak siapakah engkau? Dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Jackpot. Bullseye. Aha, ini dia. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Karena Tuhan memakai Daud untuk menjamah hatinya. Orang itu percaya. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan orang itu? Dengan mudah dia akan jawab iya, karena dia sudah menerima pelayanan Daud yang murni hatinya. Tanpa tahu lebih dulu, ternyata dia berguna. Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Dengan kata lain, bukan dia takut dibunuh Daud. Dia takut dibunuh Amalek. Dia berkata, nanti kalau ketemu sama tuanku, kan dia nggak tahu Daud itu siapa. Kan dia nggak tahu Daud diurapi Allah. Dia hanya mengecap kebaikannya. Kemurahan Daud saja. Dia kira nanti kalau perang terus kalah, atau perang lalu imbang, atau perang lalu Daud lari, jangan sampai aku diserahkan. Dia bilang, tolong ya, tuanku Daud, namanya siapa? Tuan Daud, tolong ya, aku tak kerja sama Tuan aja ya. Jangan kembalikan aku ke majikan lama ya. Bayangin loh. Daud itu orang putus asa. Tapi kasih Allah masih mengalir lewat dia. Orang kayak gini tidak bisa mati. Orang gini itu tidak bisa patah semangat. Orang gini itu tidak bisa pupus, tidak bisa padam, tidak bisa patah. Bulu patah terkulai tidak akan bisa dipatahkan dalam situasi dia. Sumbu pudarnya lainnya nggak bisa dipadamkan. Orang putus asa itu kan maunya jawaban ini, jawab persis sesuai ekspektasi. Pokoknya harus ini baru aku semangat lagi. Kadang-kadang Tuhan kerjanya nggak begitu sih. Tuhan nggak kerjanya begitu. Kita maunya jawaban Tuhan sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kadang-kadang Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Tuhan mau kita jalani hidup ini dalam keputusasaan kita dan problemnya masih sama. Tetapi Tuhan izinkan kita sehari-hari masih berjalan ngos-ngosan ini untuk jadi berkat. Dan kasih Yesus bisa mengalir dengan bebas lewat hidupmu. Lama-lama Anda menemukan, hei, masalahku tidak seberat itu ya. Berat sih, tapi tidak seberat yang kukira. Lalu habis itu mereka menemukan, singkat cerita, menemukan gerombolan itu dan dihajar sama Daud. Intinya tak satu pun istri dan anak Daud dan istri anak rakyatnya. Tak satu pun, ini ajaib gak mungkin. Tak satu pun binasa, tak satu pun mati. Itu nanti waktu mereka pesta, ada beberapa hal terjadi, saya bayangkan. Satu, mereka tepuk kepala sendiri, bodoh aku ngapain aku putus asa. Ternyata tidak sengeri, tidak seburuk yang saya kira kalau saya di dalam Tuhan. Pikiran manusia itu paling kreatif, memikirkan yang paling negatif. Sebenarnya dalam Kristus, semua negatif kita itu sudah ditebus. Pasti ada positifnya. Dia pasti akan tepuk-tepuk kepalanya dan berkata, aku ngapain sampai menangis drama Korea begitu. Ngapain aku nangis sampai gak ada kekuatan lagi. Untung masih ada kekuatan sisa. Kalau nangis ada kekuatan, kita satu-satu pingsan. Hari ini mati tenan, anak istriku. Thank you Tuhan. 2. Satu-satu pasti datang ke Daud. Salim ya, yang tangan yang taruh di sini. Maaf ya Tuhan. Maaf ya guru. Maaf ya pemimpinku satu-satu. Aku tadi mau merajammu. Aku mau lempari batu. Ternyata kaulah kemenangan kami. Kalau waktu itu kau bunuh. Kami bunuh diri dan bunuh istri. Dan anak-anak kami. Satu-satu akan saling dan minta maaf sama Daud. Kan pasti ingat toh tadi mau apa yang terjadi. Satu-satu berkata, maafkan kami kilaf. Daud gak apa-apa, Daud ampuni. Berkat untuk orang yang pergi perang sama orang yang tinggal 200 orang menjaga barang adalah berkat yang sama. Dan hari ini tidak ada orang dihukum. Hari ini kita mendapat istri dan anak-anak kita. Makanya hatinya Daud kayak gitu. Penuh berkat, gak bisa putus itu.
Putus asa itu putuslah kalau berkat Anda putus dari Tuhan. Selama berkatmu masih dari Kristus, kenapa putus? Tuhan tidak selesai. Anda tidak boleh menyerah. Anda tidak boleh bunuh diri. Anda tidak boleh berkata, aku tidak ada masa depan. Kalau Tuhan masih berkata, masa depanmu pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu semua tentara Daud tadi itu semua yang diadulam segala itu akhirnya jadi tentara Daud. Kalau Anda baca nanti berapa pasal kemudian mereka jadi pahlawan-pahlawan Daud yang berani mati. Bahkan ketika Daud suatu hari sempat goncang dalam kerajaannya. Mereka satu-satu, orang Kreti, orang Pleti, Anda baca itu. Itu yang di samping kiri kanan Daud. Padahal mereka itu seharusnya adalah mercenary. Mercenary itu artinya mereka adalah tentara bayaran. Mereka bukan orang Yahudi sejati. Mereka tidak mau meninggalkan Daud karena mereka ingat hari itu. Dan mereka menjadi pahlawan yang berani mati, yang pasang badan untuk Daud. Mau tahu kenapa? Karena hari itu mereka belajar sesuatu. Selama ada orang seperti Daud di tengah-tengah kita, asa tidak akan pernah putus. Karena orang itu tidak pernah putus berkat dengan Kristus. Listen to me, berkatmu mungkin tidak besar. Jangan kau cari itu, nanti kecewa. Dalam masalah besarmu ada berkat kecil. Hitunglah itu, rohmu akan semakin kuat. Dan itu bisa jadi jalan keluarmu nanti. God bless you. Biar tahun ini kita tidak mengeluh, kita akan menang tahun depan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.